Kabar tentang semakin merebaknya pandemi virus corona begitu meresahkan warga dunia. Beberapa langkah pun dilakukan untuk menekan penyebaran virus, termasuk anjuran aktivitas di luar rumah. Pengurangan aktivitas di luar rumah nyatanya menurunkan pencemaran udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yadi Rasviadi, salah satu pengajar di sekolah SMP Negeri 29 Jakarta. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Jakarta, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan SMP Negeri 29 Jakarta yang saya hormati, dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta yang Bapak banggakan. Cara menghindari rasa malas ketika kita berada di rumah atau sedang work from home, ya, atau kita selalu berada di rumah. Jadi work from home ini kita selalu stay di rumah, tidak pergi kemana-mana. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat tayangan berikut ini. Nah, ini adalah salah satu tips. Ada 6 cara menghindari malas saat kita berada di rumah atau saat kita WFH atau work from home. Jakarta sebelum virus corona melanda, bekerja dari rumah atau work from home mungkin pernah dilakukan beberapa kali dalam sebulan. Namun, beberapa minggu belakangan banyak dari kamu yang menjalankan WFH secara serentak atau massal. Di awal-awal pengumuman himbauan untuk work from home, mungkin kamu merasa senang karena tidak perlu ke sekolah atau perlu bekerja. Namun, lama-lama manusia pasti agak jenuh dan malas juga ya. Wajar kalau kita merasa jenuh dan muncul rasa malas, mengingat kamu di rumah tetap harus bekerja. Sementara suasana rumah juga sangat mendukung. Untuk bermalas-malasan, ingat, physical distancing dan WFH bukan berarti liburan loh. Kamu tetap harus produktif menjalankan kewajiban saat berada di rumah. Nah, untuk mengatasi rasa malas yang kian mengganggu, kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, bangun lebih pagi mungkin berat untuk dilakukan, mengingat kita tidak perlu menuju ke sekolah atau bekerja dan tidak akan bertemu dengan siapapun atau dengan guru atau dengan bos. Namun, tidak ada salahnya untuk melatih diri untuk bangun lebih awal atau tepat waktu. Suasana pagi hari dengan udara yang masih segar dapat mendorong kita lebih semangat dan lebih produktif. Di pagi hari, biasanya otak manusia lebih tajam, sehingga kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kalau pekerjaan kamu lebih cepat selesai, maka kamu bisa menyisakan waktu untuk bersantai-santai setelahnya. Kemudian yang kedua, kita harus mengenakan pakaian yang rapi. Memang akan sangat menggoda saat bekerja dari rumah untuk mengenakan pakaian yang paling nyaman. Lagi pula, tanpa bertemu rekan kerja, teman sekolah, dan siapapun, maka berdandan memang tidak ada gunanya. Tetapi perlu kamu ingat bahwa pakaian yang kamu kenakan juga dapat mempengaruhi mood dalam bekerja. Ketika kamu mengenakan pakaian yang lazim, maka semangat dan wibawa kita bekerja akan selalu muncul. Sebab pakaian memiliki makna simbolis terhadap mood seseorang. Dengan kata lain, jika kamu mengenakan pakaian malas sepanjang hari saat bekerja di rumah, mungkin kamu lebih cenderung bertindak malas. Yang ketiga, jangan bekerja di tempat tidur. Jika mengenakan piyama membuat kamu lebih malas saat bekerja, bekerja di tempat tidur 3 kali lipat membuat kamu lebih malas. Bukan hanya itu, kamu akan menjadi stres karena melakukan semua pekerjaan di tempat kamu juga menggunakannya untuk bersantai dan tidur di malam hari.
Bekerja di atas tempat tidur akan membuat kamu lebih malas karena godaan dan sugesti untuk rebahan jadi lebih besar dibanding fokus pada pekerjaan di layar atau laptop. Carilah tempat yang nyaman selain tempat tidur. Jika memungkinkan, bekerjalah di dekat jendela agar kamu bisa merasakan cahaya matahari dan lebih bersemangat. Tips yang keempat, kita membuat agenda. Ketika kita mencoba untuk membuat jadwal atau agenda, sebaiknya jangan sekalipun kita melanggarnya. Namun, jika kita berhasil menjalankan jadwal yang sudah kita susun, kemungkinan kita akan mendapatkan lebih banyak waktu luang nanti yang bisa kita isi dengan kegiatan senang-senang. Upayakan agar kita memulai kerja, makan siang, dan menyelesaikannya pekerjaan di waktu yang sama setiap harinya. Tips yang kelima, komunikasikan dengan keluarga di rumah. Jelaskan pada keluarga di rumah bahwa kita tidak ingin diganggu. Jelaskan bahwa meski di rumah, kita memiliki tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan dan memiliki jadwal layaknya bekerja atau berada di sekolah. Dengan begitu, keluarga di rumah akan paham dan tidak akan mengganggu saat kita di dalam rumah atau saat kita bekerja. Tips yang terakhir, tetap segar. Meski bekerja di rumah, kita harus tetap mandi, harus bersih, bahkan mungkin harus wangi. Semprotkan parfum dan deodoran yang bisa kita pakai saat pergi ke kantor. Itu akan meningkatkan mood dan fokus bekerja. Selain membuat diri kita sendiri nyaman dan semangat, buat juga area bekerja atau di lingkungan kita senyaman mungkin, sehingga meningkatkan produktivitas dan fokus kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika kita mengalami masalah kesehatan mental terkait kemalasan atau WFH, kita dapat membicarakannya langsung kepada dokter. Harus fokus pada satu titik, hanya satu titik, yaitu fokuskan kepada apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Fokuskan pada hal terbaik dari yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Lihatlah dirimu sendiri di cermin, tatap matamu sendiri, dan tanyakan dengan jujur, kamu mau jadi apa? Tanyakan itu pada dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri lebih dalam lagi. Perubahan-perubahan kecil yang kamu lakukan dengan konsisten setiap hari akan memberikan hasil yang luar biasa. Kamu hanya harus memulainya dari sekarang. Mulailah ambil satu langkah awal. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, maka disitulah awal perubahan dalam hidup. Dan untuk melangkah lebih jauh lagi, kamu harus melewati berbagai macam cobaan dan rintangan. Kamu harus mendobrak berbagai macam perasaan malas, perasaan bimbang, sakit hati yang putus asa. Hancurkan itu semua dan lewati. Baru kamu tahu bahwa kamu telah menjadi berbeda dengan dirimu yang sebelumnya. Dalam perjalanan untuk merubah hidupmu, kamu harus bisa dan mampu melakukan apa yang orang-orang di sekitarmu tidak mampu untuk melakukannya. Itulah yang membuatmu selangkah lebih maju, membuatmu siap menghadapi cobaan dan rintangan yang selanjutnya. Jangan beralasan, jangan memandang rendah dirimu sendiri. Jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. Kamu yang harus menguasai pikiranmu sendiri, karena kamu adalah tuan dari dirimu sendiri. Kamu yang menentukan pikiranmu, bukan pikiran yang menentukan siapa kamu. Tidak ada yang namanya jalan pintas. Semua orang sukses itu berlumuran darah, keringat, dan air mata untuk mencapai tujuannya. Mereka bersusah payah dalam berusaha, bukan hanya sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Tidak ada jalan pintas,
Kamu harus melewati itu semua. Kamu harus mendobrak, menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi langkahmu. Dan saat kamu melihat dirimu sendiri di cermin, kamu akan merasa bangga dengan dirimu sendiri. Dan saat kamu melihat dirimu sendiri di cermin, kamu akan berkata, inilah diri saya yang sebenarnya. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.